memulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai renungan pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir renungan pagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu KSIH. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Desti mau mengajak kalian untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang pertama hingga ayat kedua. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 2. Sudah menemukan? Jika sudah menemukan, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami dapat kembali datang ke sekolah ini, berkumpul dengan Bapak Ibu guru kami, dengan teman-teman kami, untuk kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memberikan waktu kami untuk kami duduk diam, tenang, mendengarkan, belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati, pikiran, serta telinga yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh ibu guru kami dapat kami terima dengan baik, dapat tumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati ibu guru kami yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, agar kiranya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bu Desti akan membacakan dari sini untuk kita semua. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 2 yang berbunyi demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayatnya yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita beralih dari hari-hari sebelumnya yang menjadi topik pembahasan kita adalah si lumpuh. Namun untuk hari ini topik pembahasan kita adalah janda-janda. Nah, janda-janda itu termasuk juga pada orang-orang miskin. Nah, pada masa itu di dalam kitab suci yang kita baca tadi, dalam Alkitab, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, berarti dalam pelayanan pada masa itu murid-murid Tuhan Yesus makin bertambah. Pelayanannya makin berkembang dengan baik. Namun pada saat perjalanan pelayanan mereka, ada satu yang mereka lalaikan, mereka abaikan. Sekalipun pelayanan mereka berjalan dengan baik. Itu menurut siapa? Menurut tambahan jumlah murid-murid Tuhan Yesus itu. Ya. Namun di dalam itu, di belakang semuanya itu ada sungut-sungut. Sungut-sungut dari orang-orang apa tadi di sini? Orang-orang Yahudi. Nah, mereka mengabaikan janda. Nah, janda di sini itu berarti mau jelaskan sedikit. Janda itu ada sepasang suami istri, ya suami istri menikah. Kemudian si istri itu ditinggal meninggal suaminya. Nah, itu yang dinampakkan janda. Jadi dia sudah menjadi seorang janda karena suaminya meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Namun untuk jika suami yang istrinya dipanggil itu disebut dengan duda. Nah, seperti itu. Janda-janda di sini berarti seseorang yang membutuhkan pertolongan karena dia sudah tidak memiliki seorang suami, hidup sendiri, ya kan? Di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dia butuh perhatian. Apalagi jika janda tersebut tidak memiliki pekerjaan, ya kan? Tidak memiliki penghasilan. Ya, kalau janda tersebut hidupnya seorang diri. Bagaimana jika ditinggal suaminya meninggal, dia tidak seorang diri namun dikaruniai 3 atau 5 anak. Pastinya akan kebingungan bagaimana menghidupi anak-anaknya.
karena tidak memiliki penghasilan, tidak bekerja, mengandalkan suaminya. Nah, di sini si janda ini butuh perhatian. Dia butuh sekali ditolong untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Nah, tetapi pada masa itu murid-murid Tuhan Yesus ini abai, lalai. Kenapa kok janda-janda ini tidak diperhatikan? Ya kan? Padahal mereka sangat butuh pertolongan. Kecuali kalau jandanya itu adalah janda kembang, ya kan? Bukan janda yang dipenuhi kembang-kembang, bukan loh ya. Tapi janda yang kaya raya itu beda lagi. Itu nggak butuh perhatian, nggak butuh ditolong. Dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi ini lebih fokus ke janda yang tidak punya penghasilan, biar bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Nah, itu Bu Resti mau kesaksian sedikit seperti yang dialami oleh keluarganya Bu Resti juga. Udah kurang lebih 14 tahun, ya kan? Mamanya Bu Resti itu juga janda loh. Nah, pada saat itu ada namanya pendataan. Pendataan oleh pemerintah, ada bantuan khusus dari pemerintah untuk janda. Namun apa yang dialami oleh mamanya Bu Resti tidak didata, ya, lalai, terlewatkan. Sedangkan tetangganya Bu Resti itu baru 2-3 tahun menjanda, dia didata. Nah, itu juga termasuk abai, lalai dalam mendata penduduk yang butuh perhatian dan pertolongan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengizinkan keluarga kami untuk bergantung hidup kepada pemerintah. Tuhan Yesus tetap memelihara keluarga kami. Nah, lalu apa hubungannya dengan kehidupan kalian sebagai seorang pelajar? Ada, ya. Jika Tuhan memelihara kehidupanmu, kamu diberikan orang tua yang lengkap, kebutuhan sehari-harimu terpenuhi, dapat makan dan minum dengan enak, makan daging, buah, sayur, semuanya terpenuhi. Tidur di tempat yang enak, nyaman, merasakan semua kebutuhanmu itu dipenuhi kedua orang tuamu, harusnya kamu bersyukur, ya kan? Bersyukur. Dan yang lebih penting lagi selain bersyukur adalah kamu juga memperhatikan sekelilingmu. Di luaran sana masih banyak anak-anak yang seusiamu itu hidupnya terlantar. Jika kamu memperhatikan saat kamu berkendara naik mobil gitu ya, atau naik motor, di perempatan jalan, di pinggir-pinggir jalan itu masih ada anak-anak seusiamu itu tidak bersekolah. Dia berkeliaran terlantar di pinggir jalan. Ada yang ngamen, ada yang meminta-minta. Nah, itu mereka juga butuh perhatian. Fokus seperti tema kita pada hari ini, fokus pada yang butuh perhatian. Nah, bagaimana sikapmu agar bisa membantu anak-anak itu? Mudah, dengan cara menyisihkan sebagian dari kekayaanmu, apa yang kamu miliki, uangmu misal, pakaian bekas misal, untuk dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan tadi, anak-anak yang kehidupannya terlantar berada di jalanan. Menyisihkan loh ya, bukan menyisakan, beda itu. Kalau menyisihkan itu dia pemberiannya terbaik. Kalau menyisakan berarti kan sisa-sisa dari apa yang telah kamu gunakan. Beda, menyisihkan yang betul. Nah, caranya bagaimana? Menyisihkan apa yang kamu miliki, lalu kamu bisa menyalurkannya misal ke panti asuhan, ya kan? Nah, untuk lansia, orang-orang lansia lanjut usia itu ada panti jompo, agar mereka juga turut
merasakan apa yang kamu rasakan dalam kehidupan sehari-harimu. Merasa diperhatikan, ya kan? Merasa ditolong di dalam kehidupannya, tidak diabaikan, tidak dilalaikan begitu saja. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk fokus pada yang butuh perhatian. Kamu bisa melakukannya, asalkan ada niat. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan, selain itu terlalu jauh ya jangkauannya, memberikan sumbangan kepada panti asuhan, panti jompo untuk anak seusiamu itu terlalu agak jauh jangkauannya gitu. Tapi untuk dapat yang kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh sederhananya, jika ada seorang temanmu yang pergi ke sekolah tidak membawa bekal, kamu bisa berbagi dengan temanmu tersebut. Bisa berbagi makanan contohnya, atau bisa berbagi uang saku, mengajak temanmu ini yang tidak membawa bekal dan tidak diberi uang saku untuk pergi ke kantin, jajan bareng, makan bersama. Itu merupakan contoh sederhana yang Tuhan Yesus inginkan untuk dapat kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bisa? Bisa? Pasti bisa. Yang penting di sini adalah niat, kemauan untuk melakukannya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk dapat fokus kepada yang membutuhkan, untuk dapat kami menolong kepada sesama kami yang ada di sekeliling kami, agar mereka juga turut merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi lebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan semuanya itu. Kami butuh Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati kami, agar setiap materi yang boleh disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami pahami, terlebih lagi dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami yang akan datang. Berkati juga Bapak Ibu guru kami yang akan mendampingi kami selama kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang hari nanti Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memampukan Bapak Ibu guru kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semuanya ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah Tuhan seruan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.